Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pagi ini pelajaran kita adalah akidah, dan kita berada di dalam kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah menjelaskan tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik, agar manusia bisa mentauhidkan Allah dan terjauh dari kesyirikan. Maka orang yang tidak belajar masalah ini sangat rawan terjatuh pada kesyirikan dan tidak bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut tidak bisa menjalani apa yang dimaksud oleh Allah dari penciptaan. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah. Kalau tidak tahu apa itu tauhid, maka orang itu tidak akan bisa mentauhidkan Allah. Maka sangat penting pelajaran ini, dan kita baca kitabnya setiap Ahad yang keempat dan 5. Kata beliau setelah berlalu muqaddimah, "I'lam arsadakallah." Ketahuilah, ini kaidah pertama ini ya. Kaidah pertama dari 4 kaidah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah membimbingmu. Hadza du'aun. Ini adalah doa. Minasy dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa hakadha yang bagi lil muallimi, maka demikianlah seharusnya bagi pengajar, an yad'uwa lil muta'allim, hendaknya seorang pengajar itu, ustadz, guru, mendoakan para muridnya, mendoakan orang-orang yang belajar padanya, didoakan dengan doa-doa kebaikan. Kalau di sini doanya adalah semoga Allah membimbingmu. Nah, arsadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk mentaati Allah. Apa itu ta'atullah? Taat kepada Allah itu apa? Wa ta'atullahi, taat kepada Allah itu maknanya imtithalu awamirihi. Yang dikatakan orang taat kepada Allah, berarti orang itu menjalani atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan. Berarti ketaatan itu mengandung 2 perkara, melaksanakan dan menjauhi. Yang diperintah dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Ini doanya, semoga Allah membimbingmu untuk mentaati Allah. Annal hanafiyata millatu Ibrahim. Ini kaidahnya. Sesungguhnya Hanafiyah atau Hanifiyah itu millah artinya ajaran. Ajarannya Ibrahim. Ibrahim di sini adalah nabi, itu Nabi Ibrahim. Allah Jalla wa ala amara nabiyana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, bittiba'i millati Ibrahim,
Allah memerintahkan Nabi kita agar Nabi kita itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, "anittabi millata Ibrahim," agar kamu mengikuti millahnya Ibrahim, agar kamu mengikuti ajarannya Ibrahim. Hanifan, ajarannya Ibrahim itu hanif. Nah, kenapa disuruh mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Karena ajaran Nabi Ibrahim itu hanif. Maka pelajaran kaidah pertama ini adalah mempelajari tentang hanif, yang disebut hanifiyah. Maka ini sangat penting supaya kita ini menjadi orang yang hanif. Juga banyak kita mendapati saudara-saudara muslim diberi nama Hanif. Apa itu Hanif? Nah, akan dibahas di sini. Dalam doa kita muslimin ketika sholat juga membaca Hanif, Hanifan, ya. Ya Pak, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Hanif. Nah, Hanifan itu kayak begini tulisannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk dari musyrikin. Beliau bukan golongannya orang musyrikin, tapi beliau itu adalah orang yang hanif. Apa hanif? Wal hanifiyatu, hanifiyah itu maknanya, hanifiyah itu adalah millatul hanif, ajaran yang hanif. Wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanifiyah itu adalah ajaran yang hanif, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai nabi yang hanif. Dan beliau Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar bersifat seperti Nabi Ibrahim, yaitu bersifat apa? Hanif. Nah, dan kita juga sebagai umat Nabi Muhammad berarti juga diperintah agar kita ini hanif, bersifat hanif. Disebut dengan hanifiyah. Biasanya yang diberi ya namanya ya nisbah, seperti yang ikut Imam Syafi'i namanya Syafi'iyah, yang ikut Imam Ahmad disebut Hambaliyah. Nah, wal hanifu, adapun hanif sendiri maknanya hanif, huwa al-muqbilu 'alallahi. Hanif itu maknanya secara bahasa, hanif itu maknanya al-muqbil, menghadapkan diri kepada Allah, baik jiwa maupun raganya, ya, baik badannya maupun hatinya dihadapkan kepada Allah. Al-mu'rid amma siwahu, berpaling dari selain Allah. Itu namanya hanif. Atau ada ulama lain menafsirkan hanif itu mail ilallah, condong kepada Allah. Condong kepada Allah atau miring kepada Allah dari kesyirikan, miring kepada tauhid dari kesyirikan. Apa bertentangan atau menentang dari kesyirikan, itu hanif. Dan ini tidak mudah. Bahkan ini termasuk yang perkara sulit juga, karena kebanyakan manusia, tabiat manusia itu condongnya berbalik, menghadap kepada selain Allah, berpaling dari Allah. Itu kebanyakan manusia. Ketika ada masalah dia cari apa selain Allah, cari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang ke dukun, ada yang kayu-kayu, ada yang ke batu-batu.
ada yang ke berhala-berhala. Itu namanya mu'rid, orang yang berpaling dari Allah. Ketika orang berpaling dari Allah itu bukan hanif. Adapun hanif, semua kembali kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Hadza huwal hanif, inilah hanif, maknanya hanif, yaitu apa? Al-muqbil 'alallahi biqalbihi. Hanif itu adalah menghadapkan diri kepada Allah dengan hatinya. Seluruh hatinya menghadapkan diri kepada Allah. Sehingga ketika dia salat dia ucapkan inni wajjahtu. Sesungguhnya aku hadapkan diriku. Wajhiya, diriku aku hadapkan. Lilladzi fataras samawati wal ardi. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Nah, maka kalau orang itu melaksanakan apa yang dia ucapkan, hatinya tidak akan berpaling pada selain Allah. Hanif maknanya menghadapkan diri kepada Allah dengan hatinya, wa a'malihi, dan amalannya, seluruh amalannya dihadapkan kepada Allah, yaitu dicocokkan kepada syariat Allah, ajaran Allah, agama Allah. Tidak melakukan amalan kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hanif. Sehingga dia yang diteliti dulu, ini benar apa enggak, ini ajaran ini, amalan ini sesuai apa enggak dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wa niyatihi, dan niatnya karena Allah, tidak ada niat yang lain, tidak ada tendensi lain. Wa maqasidihi, dan tujuannya dari amalan itu kulluha lillah, semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah saja, untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya disebut apa? Hanif. Maka ini sangat penting ya. Al-mu'ridu amma siwahu, orang hanif itu adalah orang yang berpaling dari selain Allah. Nah, tidak riya, tidak syirik. Nah, dia beramal bukan untuk dunia dan seterusnya, bukan untuk wanita dan seterusnya. Wallahu amarona, Allah memerintahkan kita bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan kita muslimin agar kita itu mengikuti millahnya Ibrahim. Karena millahnya Ibrahim itu adalah hanifan. Tadi dalam surat An-Nahl. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan agama kalian itu berat. Artinya Allah menjadikan agama Islam itu apa? Mudah, tidak berat. Nah, millatu abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim, yaitu ajarannya bapak kalian, yaitu Ibrahim. Nah, bagaimana ajaran bapak kita ini? Bapak kita yaitu Ibrahim. Wa millatu Ibrahima, millahnya Ibrahim, anta budallaha mukhlisan lahuddin. Ini juga masih makna hanif, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuk Allah ad-din. Ad-din di sini agama, ajaran, amalan yang disebut dengan agama. Seluruh agama, seluruh amalan diikhlaskan untuk Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Mukhlisan, ikhlas. Ini makna hanif juga. Dan ini ajaran Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan pada kita agar kita beramal itu untuk Allah, tidak untuk mendapat pujian siapapun. Hadhil hanifiyatu, inilah hanifiyah, maknanya hanifiyah. Nah,
Maqala anta budallah. Hanifiyah itu tidak hanya mengatakan engkau beribadah kepada Allah. Tidak cukup. Tidak hanya mengatakan anta budallah faqat. Tidak cukup dengan engkau beribadah kepada Allah. Tidak cukup dengan seperti itu. Bal qala mukhlishan lahuddin, bahkan harus ini potongan kedua, harus ikhlas karena Allah. Nah, yakni wa tajannubu asyirka, yakni di dalam beribadah kepada Allah itu harus dijauhi, dibersihkan dari kesyirikan. Karena ada orang beribadah kepada Allah tapi masih syirik. Misalnya riya, ibadah karena ingin dilihat orang, maka itu tidak hanif, tidak ikhlas, karena masih kecampuran syirik kecil yaitu riya. Atau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah, minta kepada penghuni kubur, minta kepada yang bau rekso, minta kepada Nyi Roro Kidul dan seterusnya, maka ini bukan ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Nah, dan kalau dia masih mencampur ibadahnya kepada selain Allah, ini bukan hanifiyah. Li'annal ibadata idza khalataha asyirka batalat. Karena ibadah itu kalau dicampuri kesyirikan, yang berarti tidak murni lagi, batalat. Apa batalat? Batal. Ibadahnya itu batal. Fala takunu ibadatan, maka amalan itu tidak disebut ibadah, tidak jadi ibadah. Illa idza kanat salimatun minasyirkil akbari wal asghar, kecuali kalau amalannya tersebut selamat dari syirik besar dan syirik kecil. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a. Manusia tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, memurnikan agamanya, memurnikan amalannya hanya untuk Allah. Hunafa'a, tadi hanif ya. Hunafa jam'u hanifin. Hunafa di sini surat Al-Bayyinah ayat 5 ini jam'u hanif. Hunafa itu jamaknya hanif. Apa hanif? Huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Hanifan berarti di sini mengartikannya gimana? Manusia tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau amalan dengan penuh keikhlasan. Maksudnya ini di fathah untuk menegaskan mukhlisin. Disebut dengan masdar mutlak untuk menguatkan, menegaskan amalan itu baru diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah jika sifatnya hanif atau mukhlis. Nah, wa hadhil ibadatu, dan ibadah ini amarallahu biha jami'al makhluk. Ibadah yang hanif ini karena Allah saja, untuk Allah saja, Allah perintahkan seluruh makhluk. Seluruh makhluk Allah perintahkan seperti itu. Baik itu jin, baik itu manusia, baik itu malaikat. Yang berakal semuanya diperintah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan selain yang tidak berakal pun beribadah kepada Allah semuanya. Kecuali sebagian orang-orang musyrikin yang menyelisihi dari tujuan diciptakan. Tujuan diciptakannya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa makna ya'budun di ayat ini, di sini ada ya nisbat, ya mutakalim yang dibuang. Asalnya liya'buduni. Nah, dan nunnya ini nun wikoya. Nah, nun wikoya, dan di sini asalnya liya'budunani, seperti itu. Ada nun yang dibuang, yaitu nun rofa, tanda rofa, karena ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika nasab dengan membuang nunnya. Asalnya ya'buduna. Dinasab oleh oleh lam di sini, lam ta'lil. Maka nun pertamanya dibuang. Kemudian ditambahi nun, namanya nun wikoya. Setelah dibuang nun rofaknya. Nun rofaknya dibuang, diganti nun wikoya untuk menghindari fi'il dari kasroh. Nah, asalnya ya'budunani, ya alifnya nunnya panjang. Berarti ada dua huruf dibuang, yaitu nun dan ya. Ya-nya dibuang litahfif, untuk meringankan bacaan. Liya'budun, apa ya'budun? Ya'budun di ayat ini maknanya yufridunani. Seperti ini, yufridunani. Di sini artinya yufriduni. Nah, bil ibadah, yaitu mengesakan aku, menunggalkan aku, menyendirikan aku di dalam ibadah. Tidak boleh kita ini ibadah itu ada tujuan-tujuan lain, ada maksud-maksud lain. Karena tidak untuk itu manusia dicipta. Manusia dicipta untuk memurnikan ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalqi, maka tujuan dari penciptaan makhluk, termasuk kita-kita ini, annahum ya'budunallaha azza wa jal, agar manusia beribadah kepada Allah azza wa jal, muhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah amalan itu. Minhum man imtasala, di antara manusia ada yang mau, ada yang taat, ada yang menjalankan dari perintah Allah itu, dari hikmah diciptakannya, dari tujuan diciptakannya. Wa minhum lam yamtasil, dan kebanyakan manusia tidak mau. Maka kebanyakan manusia itu masuk neraka. Dan Allah nanti di hari kiamat berbicara dengan suara, dengan huruf kepada Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam, lemparkan anak turunanmu ke neraka. Nabi Adam bertanya, siapa mereka ya Allah? Nabi Adam mengatakan, dari 1000 keturunanmu, itu yang 999 itu yang masuk neraka, dan 1 yang selamat, yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1 dari 1000 keturunan Adam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai dalil bahwa orang yang menjalani maksud diciptakannya itu sedikit. Maka kalau mau mengukur kebenaran, itu bukan dengan banyaknya. Kebenaran itu diukur dengan, ditimbang dengan kesesuaiannya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
Bahkan kebanyakan, kalau mengikuti kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah, sebagaimana firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lakin al-hikmatu min khalqihim hiya hadhihi. Tapi tujuan asal, tujuan utama Allah menciptakan seluruh manusia itu ini. Apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Tapi kebanyakan manusia itu berpaling dari tujuan diciptakannya. Menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu jahil. Allah mengatakan manusia itu zaluman jahula. Zalim, manusia itu banyak berbuat zalim, jahula, dan kebanyakan manusia itu jahul. Jahul itu bentuk mubalaghah dari jahil. Jahil orang yang bodoh. Kalau jahul karena sangat bodohnya itu jahul. Di antaranya ini. Padahal ini perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh seluruh manusia agar dirinya selamat dari neraka Allah. Yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itu saja sangat sulit dan sangat sedikit orang yang mau menjalani asal dari ciptaannya. Falladzi ya'budu ghairallah, maka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah mukhalifun lil hikmah. Orang yang beribadah kepada selain Allah menyelisihi hikmah min khalqil khalqi, menyelisihi maksud dan tujuan dari penciptaan makhluk. Jadi pembahasan ini mengingatkan setiap kita agar kita ini kembali kepada hikmah, kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita ini. Yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan hidup hanya untuk Allah. Dalam doa waktu iftitah itu kan juga seperti itu ya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi, hanya untuk Allah. Nah itu sudah sesuai, ucapannya sudah sesuai dengan maksud, dengan hikmah diciptakannya. Tapi setelah sholat dia belot, beliut kepada selain maksud diciptakannya. Mukhalifun lil amri wasyar'i, dia kemudian berpaling, menyelisihi perintah dan menyelisihi syariat, ajaran. Nah, maka kalau ingin selamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigitlah ajaran Rasulnya, digigit syariat Rasulnya dengan gerahamnya. Terutama yang hidup di akhir zaman seperti akhir zaman kita ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati banyak perpecahan, akan mendapati banyak golongan, kelompok-kelompok yang semuanya mengaku benar, semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah, semuanya mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Beliau mengatakan, man ya'is minkum, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, fasayarah ikhtilafan katsira, akan mendapati, akan melihat perpecahan yang banyak. Tapi Rasul tidak berhenti di situ. Maka kalau kalian hidup di zaman yang perselisihan yang banyak, fa'alaikum bisunnati, diberikan jalan keluar agar selamat dari perpecahan yang banyak, maka gigitlah, peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, tamassaku biha, peganglah keduanya itu,
Wa'addu bin nawajid, gigitlah dengan gerahammu. Wa alaikum wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak datang dari sunnah Nabi dan khulafair rasyidin. Nah, jadi orang yang beribadah kepada selain Allah itu menyelisihi apa? Hikmah, menyelisihi maksud dan tujuan diciptakannya makhluk. Nah, makhluk di sini luas semuanya. Nah, seluruh makhluk, hikmahnya itu, tujuannya itu. Wa Ibrahimu, sekarang kita bahas Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu huwa, Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Beliau adalah bapak para nabi. Kenapa dikatakan para nabi? Alladzi ja'u min ba'dihi, yaitu para nabi yang datang setelah beliau. Fakulluhum, semua nabi yang datang setelah beliau, setelah Nabi Ibrahim, min dzurriyyatihi, termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Walihadza qala jalla wa ala, dari itu Allah mengatakan wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata, dan kami jadikan pada keturunan Ibrahim an-nubuwah, kenabian, wal kitab, dan kami jadikan pada setiap nabi itu kitab. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebut nabi, itu selalu dengan kitab, bahwa setiap nabi itu mempunyai kitab. Cuma ada kitab yang diberitahukan pada kita, namanya ada 4 itu ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Apakah hanya itu? Tidak. Semua nabi mempunyai kitab. Mana dalilnya? Ini surat Al-Ankabut ayat 266. Fakulluhum min bani Israel, maka semua dari bani Israel hafidu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua nabi dari Bani Israel, dan itu banyak nabi-nabi yang Allah utus dari jalur Nabi Ishak. Ishak itu putra dari Nabi Ibrahim. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu termasuk cucu Nabi Ibrahim. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Nabi Ishak. Fa innahu min dzurriyyati Ismail, Nabi Muhammad termasuk keturunan dari Nabi Ismail, juga putra dari Nabi Ibrahim dari istri Hajar. Fakullul anbiya'i, setiap para nabi, min ba'di Ibrahim, dari setelah Nabi Ibrahim, min abna'i Ibrahim, termasuk putra, termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, sebagai pemuliaan Allah kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim. Wa ja'alahu Allahu, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu imaman linnas, imamnya manusia. Nabi Ibrahim di samping ajarannya itu sebagai panutan, Nabi Ibrahim itu juga sebagai imam manusia. Kalau ditanya imamnya manusia itu siapa? Nabi Ibrahim. Maksudnya imam itu apa? Qudwatun. Imam itu maknanya qudwah. Qudwah itu maknanya teladan. Suri teladan manusia itu adalah Nabi Ibrahim di dalam beragama. Qala, Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim imamnya manusia.
Surat Al-Baqarah ayat 124. Yakni qudwatun, imam di sini maknanya teladan. Nah, walaupun secara syariat masih banyak syariat Nabi Ibrahim yang terus sampai ke kita, seperti apa? Khitan. Ya. Anehnya orang Nasrani itu mengaku pengikut ajarannya Nabi Ibrahim, tapi tidak mau khitan. Ya. Itu diantara kedustaan mereka. Kalau mereka mengatakan mengikuti ajaran Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu hanif, tidak menduakan Tuhan, tidak menduakan pencipta yaitu Allah. Tapi orang Nasrani malah mengatakan salisu salasah, ya, trinitas, 3 Tuhan, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, Inna Ibrahim kana ummatan. Di ayat lain Allah mengatakan sesungguhnya Ibrahim itu ummah. Ummah yakni imam. Jadi ummah itu ada banyak macam maknanya. Di antaranya umat itu bermakna imam. Ada yang kedua, umat itu adalah manusia. Umat. Ada juga yang kedua maknanya qaryah, daerah. Nah, ada juga makna yang ketiga, umat itu maknanya imam. Seperti di sini maknanya imam. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu umat. Maksudnya umat di sini adalah imam, yuqtada bihi, imam yang dijadikan teladan. Jadi ya, ayat tadi saya ingatkan, ayat sebelumnya tadi bahwa Allah memerintahkan kita umat Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena ajaran Nabi Ibrahim itulah yang dijadikan standar, karena Nabi Ibrahim itu hanif. Maka orang Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Ibrahim itu bohong, karena tidak hanif. Demikian juga Yahudi mengaku mengikut Nabi Ibrahim itu bohong, karena orang Yahudi itu tidak mengesahkan Allah, tidak hanif, malah mengatakan Uzair ibnullah, ya, mengatakan Uzair itu putra Allah. Wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi. Demikianlah Allah perintahkan seluruh makhluk. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia kecuali hanya manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Fa Ibrahimu da'an nasa, maka Nabi Ibrahim menyeru manusia. Nabi Ibrahim mengajak seluruh manusia ila ibadatillahi. Nabi Ibrahim itu mengajak seluruh manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaghairihi minan nabiyyin, seperti juga para nabi sebelumnya dan setelahnya. Kullul anbiya, seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu sama, misinya, visinya, seruannya sama. Da'awun nasa ila ibadatillahi, yaitu menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kata Allah, sungguh kami bangkitkan pada setiap umat. Nah, di sini umat maksudnya manusia. Kami bangkitkan pada setiap manusia, pada setiap umat seorang rasul. Anik budullaha, agar menyeru ibadah kepada Allah, wajtanibut tauhid, dan menjauhi tauhid.
Nah, inilah kaidah pertama dari 4 kaidah. Nah, kaidah pertama dari 4 kaidah itu tadi perintah Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Karena milahnya Nabi Ibrahim itu Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Tadi sudah diterangkan. Mudah-mudahan bahasan tadi lebih meluruskan dari niatan-niatan kita, agama-agama kita, ajaran-ajaran, amalan-amalan kita kepada apa yang Allah maksudkan dari penciptaan kita. Karena kita ini dicipta oleh Allah untuk itu tadi hanif. Nah, mengesahkan Allah dalam kita ini hidup. Sebagaimana yang kita baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki. Dari awal itu hanif tak itu. Inni wajjahtu ya wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu makna hanif semua. Makna la ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua maknanya Hanifiyah. Cuma tadi beliau terangkan setelah sholat belot, beliut, berpaling kepada selain Allah. Mungkin juga diantara sebabnya karena dia bacanya tidak paham maknanya, tidak paham maksudnya. Kenapa tidak paham? Gak mau ngaji. Nah, maka orang yang tidak mau ngaji itu tidak akan bisa. Itu sudah kodratnya. Makanya Allah perintahkan kita itu ngaji. Rasul mengatakan apa? Thalabul ilmi faridatun. Ngaji itu fardu, wajib. Dan ngaji termasuk ciri dan sifat orang yang dikehendaki selamat, dikehendaki baik. Sebagaimana sabdanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah akan berikan orang itu faham dalam agamanya. Dan kebanyakan orang tidak mau faham, malas, enggan mau belajar agamanya, itu malas. Dan itu bahaya. Berarti dia itu lalai pada nasib dirinya, tidak mau mengurusi bagaimana nasib dirinya sebentar lagi di hadapan Allah. Dan itu kejelekan, dan itu kelalaian, dan itu bisa mengotori hatinya, membuat titik hitam di dalam hatinya. Nah, begitu bahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.